berarti gugatan saya dikabulkan. Yes. Itu. Ya. Secara tidak langsung. Kalau dikabulkan, maka konsekuensi hukumnya negara tidak punya wakil presiden secara hukum. Dan saya yakin nggak sah nih Pak. Pak Fitri. Makanya saya berani gugat. Itu karena saya punya keyakinan dari bukti data yang saya miliki nggak sah nih. Yang harus bertanggung jawab ya orang-orang politik lah nanti. Nah, itu nanti ini. Kalau ditolak, ada juga konsekuensinya bahwa warga negara Indonesia tahu bahwa kita punya wakil presiden yang tidak memiliki pendidikan STA sederajat. Itu kan berarti tetap cacat melekat. Sekarang kita ngomong ke pokok perkara lagi. Pokok perkara. Ya, kita punya misalkan di pokok perkara pengadilan sudah masuk nih. Kemungkinan kan pasti punya dua kemungkinan, ada dikotomis gitu, ditolak atau diterima. Misalkan anggaplah secara administrasi ini salah nih KPU dan secara legalitas Gibran tidak bisa menunjukkan keasliannya dari itu. Masih dimaafkan nggak kalau misalkan Gibran, oke, mungkin saya belum setara nih ijazahnya, saya setarakan dulu deh, minta waktu, kasih ruang nggak buat itu? Kalau secara hukum, kalau andai kata itu yang terjadi, berarti gugatan saya dikabulkan. Yes. Itu. Ya. Secara tidak langsung. Kalau dikabulkan, maka konsekuensi hukumnya negara tidak punya wakil presiden secara hukum. Langsung membatalkan gitu. Iya kan petitum saya minta, Yes. nyatakan tidak sah. Nah, kalau politik saya nggak ngomong lah, terserah nanti. Tapi kalau saya dikabulkan dengan proses di pengadilan ini, berarti kita tidak memiliki secara hukum wakil presiden. Nah, siapa tuh yang bertanggung jawab kalau proses verifikasi ternyata tidak sah? Dan saya yakin nggak sah nih Pak, Pak Fitri. Makanya saya berani gugat. Itu karena saya punya keyakinan dari bukti data yang saya miliki nggak sah nih. Berarti ada yang harus bertanggung jawab dong di sini. Yang harus bertanggung jawab ya orang-orang politik lah nanti. Nah, itu nanti ini. Tadi kalau dikabulkan, kalau ditolak. Kalau ditolak, ada juga konsekuensinya bahwa warga negara Indonesia tahu bahwa kita punya wakil presiden yang tidak memiliki pendidikan STA sederajat. Itu kan berarti tetap cacat melekat. Meskipun tidak dinyatakan oleh hakim nanti ya. Ya. Sementara sekarang buruh pabrik aturannya harus S1. Wah ketat loh, ya. Fitri. Saya pernah ngelamar tuh, sampai ijazah saya ditahan untuk jaminan. Oh, waduh. Nah ini ada ketidakadilan ya. ijazah bisa lolos menjadi orang nomor 2 loh. Itu dia. Berarti itu loh. Cahan melihat ada kelonggaran yang diberikan kepada KPU pada saat proses verifikasi atau gimana nih? Kok ini bisa? Bukan verifikasi, bukan kelonggaran, tapi ngelihat algoritmanya. Ini adalah pengaruh dari relasi kuasa gelap. Oke, bukan kelonggaran, Bukan tapi kelonggaran. ada kaitannya dengan Karena gini, relasi kuasa KPU tidak bisa menolak ini. Bahkan ada tekanan? bukan tekanan, tapi memang Relasi. MK Relasi aja lolos. Posisikan. Oh, oke. Ya, coba MK aja lolos, nggak ada tekanan, tapi lolos. Tanpa tekanan Itulah memang relasi. dikondisikan? Bisa jadi. Itulah relasi kuasa. Kita nggak bisa melihat, tapi nyatanya ada gitu loh. Coba kalau kita Diloloskan. bukan anak siapa-siapa nih, bisa nggak? Nggak akan bisa. Jadi menurut Gitu. Cak Han ini, Gibran bisa melakukan hal itu karena dia anak presiden. Pada waktu itu? Intinya itu, kayaknya iya. Oh, jadi Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomongin Presiden Jokowi nih, Presiden Jokowi tadi di VT juga dibilang, loh yang saya yang nyariin sekolahan saya kok, saya tahu itu SMA. Nah itu Itu SMP yang dia bilang tuh. Itu SMP. Dia buka sendiri kan Pak Jokowi. Orkat Secondary School itu SMP. Orchid. Itu SMP itu. itu iya. setingkat SMP. SMP itu, bukan SMA lah. Jadi sebenarnya Pak Subhan atau Cak Han ini bisa membuktikan bahwa apa yang dicari oleh Pak Jokowi tadi itu salah. Bukan salah, itu SMP. Tapi syarat di undang-undang SMA. Tapi kalau pihak sekolah di sananya mengakui bahwa Gibran memang pernah Pernah sekolah gitu. betul,
Itu gimana Pak? Nggak apa-apa. Bukan pengakuan, tapi yang diminta ijazah tamat sekolah. Oke. Oh, Bisa tamat jadi pernah sekolah. sekolah tapi Ini tidak kayak tamat ijazah gitu ya. Jokowi juga ya. Iya, karena undang-undangnya bunyi, loh. Tamat berpendidikan tamat SLTA sederajat. Itu kan berarti tamat sekolah kan, ijazah kan. Betul. Nah, Jadi tidak itu. peduli dengan pengakuan dari sekolah Bukan asalnya. pengakuan. Oke. Bahkan keterangannya yang dari apa dinas pendidikan itu juga nggak satu, nggak boleh bahkan penyetaraan pun Ya. nggak boleh. Penyetaraan pun iya. Ya, karena penyetaraan itu ada Kepmennya nomor 58 tahun 2004 itu yang berhak memberi apa penyetaraan itu sekolah yang dia tuju. Oke. Umpama Fitri SMA-nya semua SD SMP SMA di luar negeri, terus masuk ke UI. Nah UI lah yang punya kewenangan mencetarakan. Sekolah yang di sininya Iya kayak ya. gitu. Itu Bukan Kepmen dari tuh. asalnya. Bukan untuk lamar jabatan. Oke, artinya memang terlepas dari apakah memang ijazahnya benar-benar sekolah atau enggak, tapi legalitas untuk mendaftarkan ijazah itu sebagai syarat sebagai calon wakil presiden itu dipertanyakan. Itu adalah tamatan sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat. Itu bunyi pasal itu kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 169 ya. huruf R. Nah itu bunyinya begitu tuh. Minta supaya apa? Tamat sekolah. Nah, untuk tamat sekolah di kita tuh ijazah. Iya. Nggak ada yang lain. Nggak ada keterangan, nggak ada penyetaraan. Yang ada Pengakuan, ijazah. nggak ada pengakuan. Nggak ada. Itu. Nah, kalau Simple sebenarnya ini. dengan kejadian ini nih, kalau Cak Han sendiri melihat KPU sebagai lembaga independen ataukah sekarang udah hanya sekedar stempel kekuasaan? Itu tadi karena pengaruh relasi kuasa gelap. Ya, manut. Kayak ibarat dulu itu kayak apa? Sapi yang dicocok hidungnya. Itu dibawa kemana aja mau dia. KPU begitu ya? Dampaknya apa Menurut nih Mas nanti? Burhan? Atau gimana nih? Contoh. Oh contoh, bukan KPU kan berarti kan? Belum lah ya, Enggak. terbukti. Ada sapi dimaling. Nah itu kalau dicocok hidungnya dia ikut itu oleh maling itu. Oh, ibaratnya Ikut aja itu. perumpamaan. Perumpamaan. Gitu. Itu. Oke, nah konsekuensinya kepada iklim demokrasi nih gimana nih kalau seandainya memang terjadi hal yang tadi Cak Han bilang ada kuasa gelap, relasi kekuasaan yang menyusup di situ. Akibat relasi gelap ini, demokrasi tampak juga gelap. Coba sekarang apa kebijakan apa yang nggak bermasalah di negara kita? Hampir semua kebijakan bermasalah. Saya bisa tunjukkan nanti. Betul.